Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Nur Syahro dari Prodi Hubungan Internasional semester 4 Universitas Peradaban Bumiayu. Hari ini saya ingin membagikan informasi tentang globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah globalisasi dosen pengampu Bapak Sigit Widiantoro, SIP, MA. Mengenai globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya kita memahami apa itu globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan berinteraksi antar negara, baik dalam perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun interaksi lainnya. Secara singkatnya, globalisasi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas dan wilayah ataupun kebangsaan, atau dapat disebut juga sebagai sebuah proses mendunia. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, guys, karena dalam kehidupan kita, dalam aspek kehidupan kita, dimulai dari bangun pagi sampai malam hari, kita tidak terlepas dari yang namanya globalisasi, mulai dari penggunaan gadget yang kita lakukan secara sering dan berulang untuk memudahkan informasi kita kepada teman-teman kita yang jauh ataupun kerabat dekat atau sahabat karib, itu kan kita menggunakan gadget, tidak menggunakan kantor pos lagi. Kemudian dalam aspek transportasi, kita juga dimudahkan dengan transportasi yang kita miliki, serta itu juga globalisasi juga bukan semua tentang informasi dan lain-lain, tapi juga tentang produk-produk seperti makanan. Tadi saya ucapkan kita sekarang itu dapat secara gampang memakan ramen ataupun samyang, makanan Korea, ataupun buat para K-popers gitu, kalian juga kan dimudahkan dalam menonton film-film Korea, Bollywood, ataupun yang lain. Kemudian kita juga dimudahkan dalam perdagangan ya, penjualan atau pembelian produk itu kan kita bisa membeli di e-commerce, ataupun sekarang juga banyak pasar tradisional yang digantikan dengan supermarket atau minimarket. Kurang lebihnya akan dibahas di video saya, jadi jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi dalam kehidupan sehari-hari mengacu pada apapun yang kita lakukan. Mulai dari bangun pagi, yaitu sikat gigi menggunakan Pepsodent yang berasal dari merek Unilever, kemudian sampo Pantene yang berasal dari penemu Swiss, kemudian kita juga bisa menonton siaran ataupun series yang kita sukai, baik itu K-pop, Hollywood, ataupun lain-lain. Kita juga dimudahkan dalam urusan pekerjaan kita menggunakan laptop ataupun gadget. Kita juga bisa mencari referensi ataupun informasi melalui Google, baik itu dari mancanegara ataupun dari dalam negeri. Kita juga dimudahkan urusannya untuk mengirimkan informasi ataupun menonton sesuatu yang sedang viral, baik itu mancanegara ataupun di dalam negara, dengan aplikasi seperti IG dan lain-lain. Kita juga dimudahkan informasi ataupun mengirimkan informasi kepada teman kita yang jauh dengan menggunakan aplikasi IG, Google, ataupun email, WA. Kita juga dimudahkan untuk berbelanja dengan menggunakan aplikasi online seperti Shopee dan lain-lain. Kita bisa menonton series drama yang kita suka menggunakan laptop atau gadget kita. Seperti Asus ini berasal dari Tiongkok. Kemudian produk-produk kosmetik yang kita suka dan berasal dari luar negeri pun kita bisa beli gitu dengan kemajuan arus globalisasi ini, seperti Exita dari Taiwan dan Maybelline New York dan produk-produk lainnya. Kemudian kita juga dimudahkan ya dalam urusan transportasi, sehingga kita dimudahkan untuk berpergian kemana-mana dengan menggunakan transportasi yang kita punya. Seperti motor ini biasanya berasal dari Jepang. Kemudian kita juga bisa membeli makanan impor. Karena arus globalisasi yang cepat, kita bisa membeli makanan impor di
outlet-outlet atau pasar tradisional yang digantikan dengan supermarket. Kita bisa membeli samyang ataupun ramen yang berasal dari Jepang ataupun Korea ataupun negara lainnya. Sekian video dari saya, kurang atau lebihnya mohon maaf apabila masih ada kebingungan dan tutur kata yang salah juga saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.